damai sejahtera bagi kita semua. Saya percaya Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKudus memberkati saudara dimanapun berada saat ini. Dalam cuplikan ini saya membahas satu pernyataan yang menyatakan Allah yang disembah Kristen itu ternyata adalah Dewa Moloch. Berdasarkan kisah kitab Kejadian pasal 22, Allah meminta keterangan Abraham mengorbankan manusia atau Ishak anaknya Abraham sendiri, dan ini bentuk sesembahan kepada Dewa Moloch. Nah, jadi dalam pernyataan itu saya responsif dengan menanggapi, memberikan jawaban singkat, tepat, jelas, dan padat. Nah, perhatikan. Dalam Kejadian pasal 22, itu bentuk pengujian oleh Allah kepada iman Abraham dengan memberi instruksi pencobaan yang berat dengan pelayanan yang keras untuk mempersembahkan Ishak. Nah, jadi di sana bukan Dewa Moloch yang maha hadir, tetapi adalah Elohim, sebab didasari narasi kitab Kejadian pasal 22 ayat 1, Allah mencoba Abraham, bukan Dewa Moloch mencoba Abraham. Nah, jadi mari kita lihat langsung dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 itu. Menyatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Nah, jelas sekali bahwa di ayat pertama ini Allah yang berperan maha hadir di sana untuk memberikan instruksi kepada Abraham, bukan Moloch. Dalam konteks asli Ibrani, yang maha hadir di ayat itu adalah Elohim, bukan Molech. Ya, mungkin Anda lagi menanyakan suatu rumusan question yang baru. Kenapa bukan Yahweh maha hadir di sana tetapi Elohim? Saya memberikan tanggapan buat Anda bahwa Yahweh dan Elohim adalah pribadi yang sama. Ya. Ya. Sebab umat bangsa Israel atau umat Yahudi menganggap nama Yahweh terlalu suci untuk diucap, oleh karenanya diganti dengan kata Elohim yang bermakna Tuhan dan merujuk kepada Yahweh sendiri. Ya. Nah, perhatikan, saya mau berbagi pencerahan sebagai dukungan hipotesis bagi Anda mengenai Yahweh, kekudusan Yahweh. Kekudusan nama Yahweh muncul istilah berdasarkan tetragrammaton atau 4 huruf yang tidak berbunyi, dan istilahnya tetra 4 grama huruf ton bunyi. Jadi tetragrammaton adalah terdiri dari 4 huruf Ibrani yang berbunyi Yod He Waw He. Nah, artinya Yod adalah penciptaan dan metafisika, dan Yod juga memiliki arti tangan terbuka, menjadi gambaran sebagai tangan Tuhan yang selalu terbuka siap untuk menolong kita dalam segala kesulitan. Dan Yod juga memiliki arti dia atau he dalam bahasa Inggris sebagai gender laki-laki. Nah, jadi he artinya adalah sifat ketuhanannya definitif. Ya. Dan wow artinya adalah penebusan, transformasi, penyelesaian. Ya. Jadi jelas bahwa nama Yahweh itu memiliki arti sang pencipta adalah Tuhan yang menebus manusia dari lumpur dosa. Dan ini mengacu kepada pribadi Yeshua yang mati dan bangkit kembali di kayu salib. Nah, jadi sebaliknya dengan arti nama Yeshua yang mengacu kepada pribadi Bapa Sang Pencipta, yaitu Yahweh. Nah, jadi saya akan memberikan memberikan pembahasan tentang hal itu, dan saya harap Anda harus simak baik-baik tentang Yeshua. Nah, Yeshua terdiri dari 4 huruf Ibrani, yaitu Yod, Sin, Waw, Ain, yang memiliki arti yang sama dengan Yahweh. Yod memiliki arti pencipta, kreator. Dia laki-laki, sifat ketuhanannya.
dan sin waw ain dibaca swa yang artinya menyelamatkan. Ya, Anda paham ya? Nah, Anda mungkin memberikan suatu rumusan pertanyaan baru. Apakah ini suatu kebetulan? Oh tidak, justru membuktikan bahwa Yesua adalah pribadi Sang Bapa Yahweh sendiri. Nah, sekalipun Anda nalarmu memunculkan olah statement kembali ketegangan pikiran yang menanggung oleh pancaran pernyataan saya barusan, pasti Anda menawarkan question baru. Jika benar Allah yang Maha Hadir, mengapa Allah meminta Abraham mengorbankan manusia? Pasti Anda memberikan tanggapan, YHWH meminta Abraham over him for a burnt offering, not only kill his son, his Isaac, but kill him as a sacrifice, kill him with all the solemn pomp and ceremony with which he used to over his burnt offerings. Anda menanggapi seperti begitu. Nah, jadi perhatikan, permintaan Yahweh agar Abraham mengorbankan Ishak ternyata tidak terlaksanakan, sebab elemen yang paling mengejutkan dalam kisah itu justru ada di ayat 13-14 mengenai penyediaan korban pengganti untuk anak yang seharusnya mati. Ya. Nah, jadi dan disinilah Anda akan temui kisah penebusan yang otentik dari Tuhan, bahwa Elohim yang menggantikan serta menyediakan. Okay? It was not God intention, not Isaac should actually be sacrificed. God will not in any case have human sacrifice used. Nah, jadi nggak usah kamu memberikan persamaan bahwa Elohim dengan Molok adalah pribadi yang sama. No. Nah, perhatikan dalam Imamat pasal 18:21 ya. Ya, mari kita baca Imamat 18 ayat 21. Nah, bunyinya di sini mengatakan, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Nah, jadi di dalam ayat ini, di dalam kalimat ini, Allah melarang dengan tegas perbuatan ritual tentang mengorbankan bayi kepada dewa Moloch. Sebab itu suatu kekejian bagi Allah. Bahkan peristiwa dalam Imamat 20 ayat 15 jelas bahwa Allah mengutuk bangsa kafir mempraktikkan pengorbanan manusia kepada dewa Molok. Ya. Nah, jadi peristiwa sebenarnya yang terjadi dalam konteks kitab Kejadian pasal 22 itu, ya, Allah tidak menginginkan kematian Ishak, melainkan ingin menguji kasih Abraham, yang bertujuan dari ujian iman itu adalah memperkuat karakter dan memperdalam komitmen Abraham kepada Allah. Nah, jadi Anda sudah paham ya tentang hal itu semuanya. Ini hanya bentuk pengujian, bukan untuk dilaksanakan seperti yang dilakukan para bangsa Ammon kepada dewa Moloch. Ya, nah jadi singkat sedikit saya memberikan tanggapan, penjelasan, pemaparan dengan jawaban yang jelas, dan saya akan menghimbau kepada kalian semua. Mungkin Anda mengira selama ini, oh kenapa sih diam-diam aja di grup? Yang saya diam-diam itu karena kalian itu, ucapan kalian itu memperburuk keadaan, kalian memfitnah Alkitab. Nah, salah satunya kalian melontarkan pertanyaan-pertanyaan bahwa Maria dengan Yesus itu bersetubuh, dan bahkan Yesus itu telah bersetubuh dengan kambing domba. Saya diam dengan hal itu karena tidak didasari pernyataan Alkitab seperti ocehan-ocehan mulut besarmu di dalam hal itu. Di dalam Alkitab tidak ada tercatat seperti begitu yang Anda lontarkan, tidak ada.